Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pengantar Ilmu Perikanan yang terdiri dari Nining Rindrayani, Nur Iksan Ma'arif, dan Aisyah Yoni. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan suatu materi yang berjudul Ekosistem Estuaria. Berikut penjelasan mengenai estuaria. Estuaria adalah ekosistem perairan semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut dan masih mendapat pengaruh air tawar dari sungai, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Perairan ini juga masih mendapat pengaruh dari pasang dan surut. Wilayah estuaria meliputi muara sungai dan delta-delta besar, hutan mangrove dekat estuaria, dan hamparan lumpur serta pasir yang luas. Wilayah ini dapat dikatakan sebagai wilayah yang sangat dinamis karena terjadi proses dan perubahan pada lingkungan fisik, kimia, dan biologi. Estuaria sering mendapat tekanan ekologis berupa pencemaran yang bersumber dari aktivitas manusia. Menurut Dahuri, akumulasi limbah yang terjadi di wilayah pesisir terutama diakibatkan oleh tingginya kepadatan populasi penduduk dan aktivitas industri. Berikut gambar dari estuaria. Peran ekologi ekosistem estuaria ada 4. Yang pertama, sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut atau tidal circulation. Yang kedua, sebagai penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria, sebagai tempat berlindung, tempat mencari makan atau feeding ground, dan tempat untuk bereproduksi dan atau tempat tumbuh besar atau nursery ground. Yang ketiga, perairan estuaria secara umum dimanfaatkan manusia untuk tempat pemukiman. Yang keempat, tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai jalur transportasi, pelabuhan, dan kawasan industri. Menurut Pitchcart tahun 1967, secara geomorfologi estuaria dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, estuaria yang berupa rataan tergenang atau drowned river valley. Biasanya banyak terbentuk di sepanjang pantai yang memiliki rataan pantai yang dangkal dan lebar. Yang kedua, estuaria bertipe fjord, biasanya terbentuk di perairan dalam. Yang ketiga, estuaria dengan pasir penghalang atau bar-built estuaries merupakan cekungan dangkal yang sebagian dasar perairannya akan muncul pada saat surut. Yang keempat, estuaria yang terbentuk oleh proses vulkanik, terbentuk dari lekukan garis pantai, di mana lekukan tersebut terbentuk karena patahan geologis atau penurunan muka bumi secara lokal. Parameter kimia estuaria. Yang pertama, salinitas. Salinitas perairan menunjukkan kandungan garam dalam suatu perairan. Klasifikasi estuaria berdasarkan struktur salinitas bagi berikut. 1. Estuaria berstratifikasi sempurna atau estuaria biji garam, salt wedge estuary. Estuaria ini terjadi jika aliran lebih besar daripada pasang surut sehingga mendominasi sirkulasi estuaria. Yang kedua, estuaria berstratifikasi sebagian atau parsial, moderately stratified estuary. Terjadi jika aliran sungai berkurang dan arus pasang surut lebih dominan, maka akan terjadi percampuran antara sebagian lapisan massa air. Yang terakhir, estuaria campuran sempurna atau estuaria homogeny vertical, well mixed estuaries. Terjadi jika aliran sungai kecil atau tidak sama sekali dan arus serta pasang surut besar, maka perairan menjadi tercampur hampir keseluruhan dari atas sampai dasar. Yang kedua, derajat keasaman atau pH. Nilai derajat keasaman suatu perairan mencirikan keseimbangan antara asam dan basa dalam air dan merupakan pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Menurut Saini tahun 1989. Masuknya limbah industri dan rumah tangga ke perairan akan mempengaruhi derajat keasaman ekosistem estuaria. Yang ketiga adalah oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut dalam perairan merupakan faktor penting sebagai pengatur metabolisme tubuh organisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Sumber utama oksigen dalam air laut adalah dari udara melalui proses difusi
dan hasil proses fotosintesis fitoplankton pada siang hari. Yang keempat, nitrat. Nitrogen merupakan salah satu nutrien senyawa yang penting dalam sintesa protein hewan dan juga tumbuhan. Konsentrasi nitrat yang tinggi di perairan dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme perairan apabila didukung oleh ketersediaan nutrien, menurut Allaerts dan Sartika tahun 1987. Parameter fisika estuaria dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah suhu. Suhu air di estuaria memperlihatkan fluktuasi anual dan diurnal yang lebih besar daripada laut, terutama jika estuaria dangkal dan air yang datang kontak dengan daerah substratnya terekspos. Yang kedua adalah gelombang. Gelombang merupakan gerak naik turunnya muka air laut yang dibarengi perpindahan partikel air di permukaan sehingga mempengaruhi kondisi fisik suatu perairan. Yang ketiga, arus. Arus pasang surut yang terjadi di estuaria berperan penting sebagai pengangkut zat hara dan poltan, mengencerkan dan juga membawa polutan sampai ke laut. Yang terakhir, yang keempat adalah padatan tersuspensi atau TSS. Masuknya TSS ke dalam perairan dapat menimbulkan kekeruhan air, yang menyebabkan menurunnya laju fotosintesis fitoplankton. Parameter biologi. Parameter biologi yang digunakan dalam kualitas air adalah makrozoobentos. Makrozoobentos berperan dalam proses mineralisasi dan pendaur ulangan bahan organik serta menduduki beberapa posisi penting dalam rantai makanan, menurut Lin tahun 1979. Sifat makrozoobentos yang hidup menetap atau bergerak lambat menyebabkan jika ada bahan pencemar memasuki suatu perairan, maka hewan itu yang paling merasakan dampaknya. Sedimen. Sedimen adalah kerak bumi yang ditransportasikan melalui hidrologi dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Kebanyakan estuaria didominasi oleh substrat berlumpur, berasal dari sedimen yang dibawa ke dalam estuaria baik oleh air laut maupun air tawar. Pengendapan partikel dipengaruhi oleh arus dan ukuran partikel. Partikel yang lebih besar mengendap lebih cepat daripada partikel yang lebih kecil, dan arus yang kuat mempertahankan partikel dalam suspensi lebih lama dari arus yang lemah. Daerah estuaria memiliki arus yang kuat, umumnya memiliki substrat berpasir. Hal ini terjadi akibat pengaruh arus sehingga partikel-partikel yang berukuran besar akan mengendap lebih cepat. Sedangkan partikel yang lebih cepat akan lama dipertahankan dalam suspensi dan terbawa ke suatu tempat mengikuti pengaruh arus dan gelombang. Senyawa kimia sedimen dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kondisi utama lingkungan yang mempengaruhi komposisi senyawa sedimen diantara lain adalah pH, redox potensional, interstitial water atau IW, bahan-bahan alami yang berasal dari sistem itu sendiri, dan kegiatan yang dilakukan oleh hewan-hewan akuatik. Faktor lain yang mempengaruhi adalah produktivitas primer dan sekunder. Limbah yang berasal dari manusia dan kondisi hidrologi itu merupakan salah satu faktornya. Yang ketiga ada karakteristik sedimen. Karakteristik sedimen itu akan mempengaruhi morfologi fungsional, tingkah laku, serta hewan bentos. Biota estuaria. Komunitas estuaria membentuk komposisi yang unik, berupa campuran jenis endemik atau jenis yang hidup terbatas di lingkungan estuaria, jenis yang berasal dari ekosistem laut, dan sebagian kecil jenis biota yang dapat masuk atau keluar dari lingkungan air tawar, yaitu biota yang memiliki kemampuan osmoreguler yang baik. Sumber protein dari laut merupakan contoh populasi yang baik dari pencampuran jenis endemik dan jenis perairan laut. Contohnya adalah kerapu dari jenis Cynosion nebulosus dan jenis dari ikan Briffotia sp, dan kebanyakan jenis-jenis komersial seperti tiram dan kepiting. Umumnya, komponen organisme mikroplanktonik atau plankton temporal mendominasi perairan estuaria dibandingkan dengan organisme holoplanktonik atau permanen plankton. Ikan belanak merupakan jenis konsumen yang banyak dijumpai di lingkungan estuaria di seluruh dunia karena tingkat fleksibilitas dan dalam perilaku makannya yang lebih tinggi. Ya, berikut merupakan lampiran jurnal yang kami gunakan untuk membuat materi pada PowerPoint kali ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.